Ya, saya akan meng-share materinya. Nanti materinya saya share di Edlink ya. Edlink apa Google Classroom ya? Edlink saja ya, biar lebih ini semuanya bisa melihat gitu. Buku ini saya menggunakan buku System Analysis and Design Object Analysis. Ini bukunya System Analysis and Design Object Oriented Approach with UML. Gitu. Jadi setiap pembuatan perangkat lunak selalu sekarang ini selalu menggunakan pendekatan object oriented. Nah, apa yang kita pelajari di pertemuan ini yaitu yang namanya SDLC, ya, System Development Life Cycle, ya, dihafalkan ini singkatannya, System Development Life Cycle. Nah, ini suatu cara bagaimana kita membuat suatu sistem, ya, sistem software gitu, yang dimulai dari planning, ya, perencanaan, planning. Kemudian analisis, ya, analisis itu menganalisa. Nah, apa itu yang dianalisa? Apa saja yang ada di dalam analisis? Nah, nanti ada, ya. Kemudian desain, ya, ada desain dan implementasi. Nah, implementasi ini bisa bisa membuat, kemudian membuat dan atau maintenance, ya, mentraining dan sebagainya. Yang intinya adalah ketiga aspek di atas yang secara garis besar ini sudah dilaksanakan, maka diimplementasikan. Nah, ini juga harus diingat-ingat ya, biar nggak salah paham ini ya. Proses LDLC terdiri dari 4 fase yang tadi ya. Masing-masing fase terdiri dari beberapa tahapan, ya, series of step, beberapa tahapan. Masing-masing fase didokumentasikan. Nah, ini sebagai catatan ya, didokumentasikan. Fase dapat dieksekusi secara berurutan, boleh ya, urut gitu ya, atau incrementally boleh juga, iteratif juga boleh, atau perpaduan boleh. Nah, kalau yang model kuno ya, saya katakan kuno karena ini yang awal-awal banget ya, yang seperti waterfall begitu ya, itu kan dari atas ke bawah sudah selesai gitu ya. Nah, kemudian dikembangkan lagi dari atas ke bawah, tapi bisa iteratif bawahnya. Nah, begitu juga turun ke bawah lagi, bisa iteratif lagi, muter lagi, gitu. Artinya apa? Artinya ada peluang perbaikan di situ. Nah, kalau di yang waterfall murni, ya, yang apa ini tangga turun dulu ya, ada analisis, kemudian seterusnya sampai yang terakhir adalah maintenance dan sebagainya. Itu nggak ada yang kesananya kan, nggak ada yang balik gitu. Jadi kalau udah bikin ini ya bikin ini. Kalau udah selesai ya sudah serahkan. Nah, nanti kalau misalnya user minta perbaikan gimana di tengah jalan? Nah, tidak bisa terjawab dengan proses yang kuno tadi ya dalam tanda kutip ya kuno ya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian muncullah model-model yang lebih adaptif atau lebih bahasa kerennya sekarang itu lebih agile ya. Agile ya tulisannya ya, agile. Agile itu artinya lincah, mudah beradaptasi, mudah berubah sesuai dengan konteksnya. Nah, seperti itu. Nah, ini Anda kalau jadi software engineer nanti misalnya diminta untuk mengembangkan program, ya harus pasti melewati fase ini ya, SDLC ini. Mau nggak mau, udah pasti. Anda sengaja apa tidak sengaja, pasti ada lewat fase-fase ini. Gitu ya. Baik, balik lagi ke slide ini. Proses terdiri dari 4 fase yang tadi ya. Masing-masing fase terdiri dari beberapa tahapan, dan masing-masing fase didokumentasikan. Kemudian dalam pelaksanaannya secara sequence, berurutan, atau incrementally, atau iteratively itu bolak-balik, boleh ya. Habis ini kerjakan ini. Oh, ini ada peluang perbaikan. Balik lagi diperbaiki. Turun lagi yang kembali ke mulai tadi peluang perbaikan. Oh, udah oke, ya sudah lanjutin lagi. Begitu.
Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab, yaitu fase planning. Mengapa kita harus membuat sistem? Eh, Apakah sistem yang akan kita buat itu memberikan nilai, ya, memberikan nilai tambah gitu ya? Kemudian berapa lama sistem yang itu akan kita buat? Itu planning fase. Masih di aspek istilahnya kalau ini ya asas manfaatnya itu gimana gitu ya, aspek bisnisnya gimana. Contohnya, misalnya kita ada kampus baru berdiri, ya, pencatatan mahasiswanya pakai Excel, absennya masih pakai tabel, tulis tangan gitu ya, tanda tangan, jadi teman-temannya bisa titip absen dan sebagainya. Nah, sekarang rektornya berpikir, saya mau membuat si akad, nah gitu ya, pengennya rektor gitu. Nah, ini harus di planning dulu. Mengapa kita membuat si akad, sistem informasi akademik? Oh, supaya mudah mencari nilai, supaya mudah mengupdate nilai, supaya mudah dosen-dosen menginputkan nilai, kemudian supaya kajurnya mudah membuat jadwal, kemudian laporan-laporannya bisa mudah diberikan kepada mahasiswa, dosen, dan orang tuanya, dan sebagainya. Nah, itulah planning fase. Kemudian, apakah itu menambah nilai tambah buat kampus? Nah, oh iya, ternyata kampus kalau nggak ada si akadnya zaman sekarang itu udah dianggap kuno. Meskipun pakai komputer, komputer aja nggak cukup ya kalau komputernya canggih ya kalau komputernya ada sistemnya. Lah kalau nggak ada, kalau cuma Excel saja, wah kurang canggih nih. Sementara mahasiswanya sudah menanjak ke arah 1.000 misalnya, kan baru berdiri nih masih 500, 600. Nah ini mau 1.000 ini banyak ini. Kalau mengandalkan kepala TIK-nya, wah bisa pusing kepala TIK-nya. Mengandalkan bagian TU-nya untuk mencatatkan mahasiswa dan data mahasiswa dan sebagainya, pusing ya. Maka kita harus memikirkan kira-kira ada nggak nilai tambahnya. Oh ada, nilai tambahnya itu ya kemudahan pertama. Yang kedua prestis. Kampus misalnya Dwi Prasetyo University misalnya. Oh sudah ada si akadnya loh di situ. Cepet kalau ingin lihat nilai gampang misalnya gitu ya. Bahkan ada mobilnya, jadi orang tua yang bisa di rumah nggak punya apa ini komputer bisa mengakses dari HP, misal seperti itu. Nah, itu adalah nilai tambah. Kemudian berpikir lagi, kira-kira berapa lama ini? Jangan lama-lama kalau bisa. Eh, Ya 3 bulan lah, 4 bulan, atau 6 bulan lah paling lama. Tahun ajaran baru semester depan sudah bisa dipakai. Oh, oke, ya 6 bulan, ya deal. Nah, seperti itu. Tapi itu belum cukup ya, planning fase. Ada analisis fase. Nah, apa yang diperhatikan dalam analisis fase? Siapa yang pakai ya, bagaimana sistem seharusnya berinteraksi dengan kita dan sebagainya seperti itu. Kapan dan di mana digunakan? Apakah bisa diakses melalui internet? Apakah ada aplikasinya berbasis mobile? Apakah hanya bisa diakses di universitas tersebut ya? Kalaupun bisa diakses melalui internet, apakah jaringannya hanya intranet saja dan sebagainya? Seperti itu. Dulu Unsada pernah menggunakan mengakses akad hanya bisa untuk khusus dosen ya, hanya bisa mengakses dari kampus. Kenapa? Supaya dosennya itu sebagai absen ya. Jadi mengisi nilai itu di kampus. Nah, mengisi absen di kampus. Nah, salah satu fungsinya adalah absen, absensi dosen. Kenapa? Karena kalau dia absen dari luar kampus pakai IP yang bukan IP yang nongkrong di kampus, nggak bisa. Nah, seperti itu. Where and when will it be used? Nah, tentu analisis fase itu tidak hanya itu saja ya. Aspek yang lain, aspek kelayakan, namanya studi kelayakan misalnya. Uangnya punya nggak ini? Wah, nggak punya Pak. Uangnya ini harganya software-nya 600 juta, kita baru punya 300. Gimana? Ya sudah 150 buat DP dulu gimana? Kalau setiap bulan nanti habis itu kita angsur misalnya 50 juta 50 juta per bulan misal seperti itu ya. Ya kan bisa saja itu mekanisme pembayaran. Kemudian analisis kelayakan atau visibility, biasa disebut visibility, dosennya gimana ini. Sebelumnya nggak pernah pakai si akad, jangan-jangan gaptek ini ya. Kalau dosen IT, nah, kalau dosen yang non IT gimana? Nah itu juga harus dipikirkan aspek dosen, aspek ekonomi,
aspek lokasi, infrastruktur, dan sebagainya. Nah, apalagi Anda jurusan teknologi informasi yang lekat ya dengan yang namanya nanti belajar infrastruktur information teknologi ya, manajemen teknologi informasi dan sebagainya. Jadi berpikir bagaimana sistem ini cocoknya untuk apa. Kalau misalnya luasan kampusnya sekian, kira-kira jaringan internetnya berapa mega misalnya ya, atau berapa giga kalau luas. Providernya pakai apa, hostingnya bagaimana, dan sebagainya. Nah, itu yang dipikirkan juga. Kemudian fase desain, bagaimana kita membangun ini? Mau berbasis web kah? Mau berbasis desktop kah? Atau mobile? Dan sebagainya. Atau model-model platform yang lain, ya itu harus dianalisis juga. Ya, itu ya. Jadi planning, analisis, desain, ya, planning, analisis, desain, implementation yang paling terakhir. PADI, nah, PADI, ya, gampang disingkatnya. Planning, Analysis, Design, Implementation. Nah, tadi di awal, setiap tahapan ada beberapa, setiap fase ada beberapa tahapan. Nah, di sini kita bicara mengenai planning fase. Yang pertama, project initiation. Develop, receive a system request, conduct a feasibility analysis. Nah, mengembangkan atau menerima masukan ya, request analisa kebutuhan. Nah, gampangannya tuh Bapak pinginnya seperti apa sih kalau mau bikin si akad gitu ya. Oh, saya pinginnya bisa begini begini begini. Ada fiturnya ini, bisa diakses melalui ini. Kemudian tampilannya biar mudah seperti ini dan sebagainya. Itu termasuk project initiation. Kemudian project management, mengembangkan rencana kerja. Ini kapan nih kita mulai? Nah, biasanya ini project management ini PM-nya ini ya, manajernya udah mulai mulai berpikir untuk bagaimana tahapannya untuk bekerja. Bikin work plan, kemudian staffing ya, staffnya, orang-orangnya bagaimana nih, siapa yang dipilih, siapa ini, ya, siapa yang bikin UI, siapa yang mendesain database-nya, siapa yang bikin coding-nya dan sebagainya. Kemudian ada juga monitor and control the project. Nah, ini pekerjaannya harus dimonitor dan dikontrol. Kemudian analisis fase. Nah, ini PADI. Nah, ini yang A-nya ya, analisis fase. Develop and analysis strategi, membangun sebuah strategi analisis. Model, memformulasikan sistem yang baru. Gather the requirement, analisa kebutuhan ya, kebutuhannya apa gitu ya. Kemudian create bisnis model, bisnis data, bisnis proses, bikin bisnis datanya, bikin proses bisnisnya ya. Kalau ngurus KRS itu gimana sih Anda? Oh, nanti kalau ngurus KRS mahasiswa buka halaman akunnya, kemudian di situ ada menu misalnya bagian mahasiswa, kemudian ada menu lagi isi KRS, kemudian diisi gitu ya, diisi. Oh, kemudian habis itu nanti supaya disetujui ada tombol validasinya gitu ya. Nah, kemudian supaya dosennya tahu Anda mau divalidasi apa enggak, berarti di situ perlu ada tombol pengajuan validasi misalnya ya, supaya dosen PA-nya tahu, oh ini siapa ini Aldi Almain pingin segera divalidasi misalnya, PA-nya langsung tahu ini di halaman portalnya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian develop sistem proposal. Nah, fase desain. Desain ini desain yang terkait dengan proyek ya, yang sudah mulai akan dibuat begitu. Strategi, arsitektur dan interface, UI UX-nya ya, database-nya, filenya apa saja yang diperlukan, database-nya, desain database, kemudian programnya, program apa yang mau ditulis, mau pakai PHP kah, ASP, JSP ya. Nah, oh mau bikin ini berbasis web, tapi bisa diakses melalui aplikasi mobile juga. Oh ya sudah, kalau begitu kita pakai PHP, tapi nanti dikasih bootstrap. Jadi kalau misalnya diakses melalui apa ini HP Android,
tampilannya bisa lebih luas, misal seperti itu. Desain fase. Kemudian implementation fase. Implementation fase itu I tadi ya, fase yang terakhir, construct the system, nah, dibangun sistemnya. Kemudian dites, diuji, ya, dites bolak-balik. Kalau perlu usernya disuruh ngetes, Pak Dekan, ini sudah jadi nih, coba Bapak masuk sebagai dekan, fiturnya bisa ini itu dan sebagainya, misal seperti itu ya. Nah, nanti ada komentar, wah ini tampilannya kok bikin mata silau ya, ini bisa nggak diperbaiki? Oh bisa. Nah itu artinya ada temuan peluang perbaikan ya, peluang perbaikan untuk memperbaiki atau membuat sistem tadi lebih bagus lagi. Kemudian dites. Nah, kalau sudah oke diinstal. Kalau sudah diinstal, ya kalau dosen IT udah paham, mahasiswanya juga mahasiswa TIF udah paham. Kalau mahasiswa sastra gimana? Dosen sastra gimana? Kan nggak ngerti. Nah, harus di train the user, ya, di training, ya, dilatih bagaimana menggunakan si akad, cara input nilai gimana, komponennya berapa persen dan sebagainya. Kemudian ada support system. Nah, ini jangan dilupakan ini ya. Ini masuk di dalam implementasi fase. Biasanya kalau konsultan software itu kasih support system ya 1 tahun lah ya. Biasanya 1 tahun. Dan sistem itu kalau bagus ya, itu kira-kira memerlukan waktu pengujian penggunaan ya, lebih tepatnya penggunaan dia 2 sampai 3 tahun. Nah, kalau 2 sampai 3 tahun, tahun keempat nggak ada perbaikan, ya ada tapi nggak begitu signifikan, tidak ada error dan sebagainya, ya sudah, insya Allah kesananya bagus gitu ya. Kemudian metodologi pendekatan formal untuk mengimplementasikan SDLC. Nah, ini ada istilah metodologi, pendekatan formal untuk mengimplementasikan LDS-LC. Nanti gimana ini? Tadi secara umum kan disebutnya ada PADI ya, Planning, Analysis, Design, and Implementation. Nah, terus kita mau pakai gaya apa ini? Nah, mau proses oriented, data center, object oriented, struktur, rapid action development, atau agile development. Nah, ini cara sudah masuk ke cara pembuatannya ini ya, kira-kira ya. Oh, kalau objek oriented ya berarti kita bikin per objek dulu ya, misalnya kebutuhan mahasiswa. Nah, mahasiswa itu apa, kebutuhannya apa. Kemudian mengakses ke siapa saja, misal seperti itu. Dosen itu apa, kemudian bisa apa di situ, kebutuhannya apa, kemudian terkait dengan apa saja, misalnya. Oh, terkait dengan bagian penelitian misalnya, karena dia harus menginputkan data-data penelitian terkait dengan mahasiswa, ya. Kenapa? Karena dia harus memberikan nilai. Kemudian kalau dosen PA juga harus memvalidasi atau memberi konsultasi KRS, misal seperti itu. Nah, di sini menggunakan metodologi tertentu ya, yang cocok dengan sistem yang akan dibuat. Kemudian ada rapid action development. Ini rapid action development, pengembangan secara cepat. Nah, ini tool-toolnya juga sudah banyak ya. Kemudian agile development. Agile ini artinya lincah ya, harus cepat berubah gitu ya. Kalau ada perubahan rancangan programnya atau proses pembuatan programnya cepat untuk diubah. Class of metodologi, struktur development, waterfall, parallel development. Kemudian ada rapid application development, fast prototype, fast dan prototyping. Agile development, ada metode yang extreme programming atau XP, dan Scrum. Nah, saat ini sedang banyak digunakan Scrum ya, karena Scrum itu ada manajernya, kemudian ada yang bikin ini itu ya staffnya, dan juga ada toolnya biasanya ya, toolnya untuk memantau dan memonitor.
Nah, dan juga ada istilah-istilahnya. Ada sprint, ada apa itu banyak sekali istilahnya. Nah, ini termasuk bagian dari manajemen ya. Jadi membuat software itu juga harus di manage. Seperti halnya ya pekerjaan ya, karena membuat software itu kan juga bekerja juga gitu. Maka harus di manage dengan metode yang cocok supaya tujuannya terlaksana dengan baik. Nah, ini pemetaan yang dibuat di buku ini ya, contohnya cara bacanya, kemampuan untuk mengembangkan sistem, unclear user requirement, eh, apa kebutuhan user, poor, good, fase good, prototyping excellent, 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 excellent. With unfamiliar technology, kalau waterfall, poor, ya. Ini maksudnya. With unclear user requirement. Kalau ada kebutuhan user yang nggak clear, waterfall ini bukan pilihan yang bagus ya, poor ya, karena dia dari naik turun ke bawah, nggak ada proses iterasi di sini, iterasi untuk perbaikan. Misalnya di tengah jalan ada yang minta, tolong bikinin laporan yang bisa mengquery nama dan asal mahasiswa ya, misalnya gitu ya. Oh nggak bisa Pak, kita udah sampai ke ini nih, sudah bikin modul mahasiswanya udah kemarin. Sekarang mau bikin modul yang untuk dosen. Nah itu artinya tidak bisa mengakomodasi perubahan gitu ya. Kalau paralel juga sama, kalau fase good dia masih bisa ada mengakomodasi perubahan, prototyping excellent dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya cara membacanya. Nah, dari sini semua kayaknya yang paling bagus itu yang paling positif adalah XP, Scrum dan prototyping ya. Nah, prototyping. Throw away prototyping. Nah, sekarang ini Scrum yang paling banyak dipakai ini biasanya. Kemudian sistem analisa, kemampuannya apa saja nih? Agen Octane, mengidentifikasikan cara untuk mengimprove organisasi, memotivasi dan melatih yang lain, ya, mentraining yang lain. Sistem analis. Nah, sebelum program mulai dituliskan, coding mulai dituliskan, maka harus dianalisis. Nah ini sistem analis itu harus tahu teknologi, harus tahu proses bisnisnya, harus bisa menyelesaikan permasalahan, aspek komunikasinya harus pinter, ya, soft skill. Ini soft skillnya kuat ya, karena dia sistem analis dan menjadi perantara komunikasi bagi tim developer dengan user. Nah, kemudian leadership dan manajemen, etik, fair, dan ini menjaga kerahasiaan. Nah, oleh karena itu, Anda meskipun nih mahasiswa teknologi informasi yang di, yang ditargetkan atau berprofesi nanti menjadi ahli di bidang jaringan komputer, ada yang mungkin senang jadi software developer, kemudian ada yang juga ahli data science dan sebagainya. Aspek ini juga harus dipahami, cara berkomunikasi ya, kemudian cara mengajak orang, kemudian cara mengatasi masalah ya, solve the problem seperti itu. Jadi sekarang ini sudah nggak zaman ya, orang pinter programming tapi tampilannya nerd, pemalu banget ya, kayak ya yang kayak digambarkan komik-komik zaman dulu lah ya, kacamata tebel, pemalu, kurus gitu enggak ya, trendy harusnya ya. Gitu. Sistem analis, kemudian perannya apa ini? Bisnis analis, fokus ke dalam bisnis isu. Dia harus tahu nih untuk apa si akan dibangun. Ini kita bicara konteksnya adalah si akan ya, contohnya ya. Dia harus tahu nih buat apa sih kampus si Dwi Prasetya University tadi bikin si akad. Nah, harus bisa memberi pemahaman. Oh, biar ini Pak cepat dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian fokus kepada IS isu. Nah, misalnya isunya apa ini? Oh, keamanan, hacking misalnya lemah. Nah, dia juga harus bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan terhadap penguatan-penguatan di si akad tadi. Kemudian dia juga
bisa menganalisa infrastruktur, fokus juga kepada isu teknikal. Isu teknikal itu isu-isu yang terkait dengan teknologi, penggunaan teknologi. Misalnya apa nih? Oh, misalnya kalau jaringan komputer, wah sekarang ini lagi biar cepat pakai fiber optik, Pak. Kemudian komputernya, apa, jaringan internetnya menggunakan fiber optik, terus terus pakai antar kelasnya pakai akses point. Nah, habis itu di dalam kelasnya dikasih WiFi dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian juga bisa memahami mengenai aspek-aspek tentang orang ya, people and management issue. Nah, ini people and management issue. Wah, jangan-jangan si akad ini ada yang tidak suka. Oh, bisa jadi. Ah, ngapain sih bikin si akad? Orang pakai Excel aja gampang kok. Bikin susah orang saja. Nah, ini dia masuk ini ya. Manajemen isu people ya, harus bisa memberi pemahaman bahwa dengan kehadiran teknologi ini akan mempermudah user untuk bekerja. Kemudian peran yang lain adalah project manager, memastikan project selesai tepat waktu. Nah, itu sistem analis role ya, peran. Oke, kita lanjut ke object oriented system analysis and design. Nah, di dalam object oriented system analysis dan design itu ada tool-nya, ada bahasanya ya, tapi bukan bahasa pemrograman tidak, tapi bahasa itu artinya eh, cara kita menggambarkan desainnya ya, dan itu standar yang namanya UML, singkatan dari Unified Modeling Language ya, dan juga Unified Process. Ya. Karakteristik dari OAD adalah use case driven, arsitektur centric, dan iteratif and incremental. Nah, ini udah enak ini ya, iteratif dan incremental. Kalau ada perubahan di tengah jalan dalam pembuatan ini ya bisa diakomodasi. Kemudian use case driven, sesuai kebutuhan user ya, user yang berkepentingan di dalam si akar tersebut. Kemudian arsitektur centric, teknologinya. Di dalam object oriented system ini karakteristiknya adalah ada kelas dan objek ya. Kemudian ada method and message. Kelas dan objek ini seperti halnya di sini isinya adalah objek ya. Kelas gitu ya. Instantion of a class itu ya apa ya? Ya objek gitu ya, instance. Atribut ya, informasi terkait dengan kelas, kemudian status atau kondisi menggambarkan nilai dan hubungan poin dalam waktu. Nah, misal nih, mahasiswa. Nah, nama objeknya mahasiswa. Dia harus punya atribut atau informasi apa? Nama, NIM, alamat, tempat tanggal lahir, NIK gitu ya. Di data ada di siakat ya. Kemudian nanti di objek mahasiswa tapi yang mengambil mata kuliah, dia harus punya atribut NIM, nama, UTS, UAS, absen gitu kan ya. Nah, kalau konteksnya kalau hubungannya dengan perkuliahan. Kemudian metode behavior of class, message information sent to object trigger method. Metode ini perilaku kelasnya, dosen misalnya. Tadi datanya sudah di atas ada ya, NIP, nomor induk pegawai, nama, alamat, dan sebagainya. Behaviornya apa ini? Bisa input nilai. Nah, karena dia dosen. Bisa memvalidasi, karena dia PA. Ya. Kemudian bisa apa lagi ya dosen itu ya? Menjawab misalnya menjawab konsultasi, karena Anda sering kan ya konsultasi lewat link gitu ya. Terus apa lagi? Mengisi nilai skripsi misalnya. Nah, itu termasuk perilaku dari kelas atau perilaku dari si objek tersebut. Kemudian ada namanya enkapsulasi dan information hiding. Kapsulasi ini kapsul ya, disembunyikan gitu.
kombinasi dari proses dan data, informasi didik fungsionalnya disembunyikan, encapsulation. Ya, pokoknya gimana caranya itu bekerja, gitu ya. Contohnya, contoh mudahnya apa? AC. Anda menyalakan AC pakai remote, ya, on off, titik, gitu ya. Kalau on dia nyala, kalau di off kan dia mati, gitu. Kemudian dinaikkan suhunya, diturunkan suhunya, gitu juga kan. Fan-nya nyala dan seterusnya. Anda nggak perlu tahu nih dalamnya remote, kok bisa dia menyalakan AC. Tapi yang perlu Anda tahu adalah remote ini harus bisa menyalakan AC dan mengatur, gitu ya. Itu yang disebut encapsulation dan information hidden. Pengertian mudahnya seperti itu. Kemudian ada inheritance, turunan, ya, general class, grade, superclass, subclass. Nah, contohnya begini, dosen misalnya. Oh, gini, karyawan. Nah, yang lebih umum dulu ya, superclass. Karyawan. Karyawan itu bisa diturunkan lagi nih, tenaga pendidikan, kan kelas kelas karyawan juga itu. Kemudian dosen, ya. Kemudian eh, dosen nanti bisa diturunkan juga dosen PA misalnya gitu ya, dosen pembimbing KP dan seterusnya. Nah, itu namanya inheritance, pewarisan, ya, warisan. Kemudian karakteristik yang lain adalah polimorfisme dan dynamic binding, ya. Use case driven. Nah, ini tadi ada di awal ada kata-kata use case driven, mendefinisikan perilaku dari sistem. Nah, sistem itu akan berperilaku sesuai dengan yang mengakses. Itu. Ya, jangan sampai dosen mengisi KRS. Nah, nggak mungkin ya. Yang mengisi KRS adalah mahasiswa. Dosen hanya memvalidasi. Kanjur nggak bisa mengisi nilai mata kuliah yang tidak diampunya meskipun dia kanjur, gitu ya. Itu namanya use case define the behavior of system. Fokus pada bisnis proses. Masing-masing use case fokus pada satu bisnis proses. Kalau kanjur ya hanya bisa membuka jadwal, misal seperti itu ya. Kalau dosen ya hanya bisa membuka inputan nilai misalnya dan absensi secara manual misal gitu ya, seperti itu. Kemudian arsitektur sentrik fokus pada user perspective, static fokus pada atribut, method class, dinamik fokus pada method class and resulting behavior. Kemudian iteratif and incremental. Analysis understand the system better over time, benefit, oh ini keuntungannya ya. Keuntungan dari object-oriented system analysis design, break a complex system into small, more manageable module. Nah, dari sistem yang gede tadi, ya, si akar yang gede tadi, dipecah-pecah jadi kecil-kecil, tapi sesuai dengan objek-objeknya. Gitu. Misalnya dari modul dosen. Dosen ngapain? Ada hubungannya nggak nih dengan mahasiswa? Mahasiswa ngapain? Kajur ngapain? Bisa apa? Dan sebagainya. Seperti itu. Yang mana nanti di dalam programnya dibungkus dengan yang namanya privilege atau hak akses. Gitu. Bekerja dalam modul secara individu. Nah, dosen sendiri, mahasiswa sendiri. Kemudian unified process. Kemudian ada juga unified process, metode spesifik yang memetakan kapan dan bagaimana menggunakan teknik UML untuk analisis dan desain object oriented. Nah, unified process. Sini ada inception, ya, unified process fase, ada inception, ada elaboration. Wah, ada yang tanya, nggak ada ya, nggak ada di grup analisa ya. Karena saya bikin di Zoom sendiri, gitu. Jadi pakai yang di chat ya. Habis ini berapa detik lagi nih mati nih. Oke, saya lanjutkan ya.
Engineering workflow, business modeling, requirement analysis, design, implementation, testing, deploy. Nah, deploy ini uh, ya engineering workflow, supporting workflow, project management, konfigurasi, change environment, operation and support, infrastruktur. Tidak termasuk hal-hal terkait dengan manajemen ya, staffing, budgeting, kontrak, dokumentasi nggak masuk. Lebih ke fokus di dalam pengembangan teknologinya, pembuatan sistemnya. Nah, ini UML ini, nah ini dihafalkan ini. Ini kalau skripsi ini biasanya banyak yang nggak tahu. Apa singkatan dari UML? Wah, nggak ngerti Pak. Gitu. Padahal nanti skripsi Anda pasti ya pakai UML. Kalau Anda membuat sistem ya, kalau bikin alat ya tetap tetap ada UML-nya, tapi yang state diagram gitu ya. Nah, mungkin use case nggak ada, tapi state diagram ada, timing diagramnya ada gitu ya. Gitu. Karena ini mencakup banyak banyak diagram. Ya, UML Unified Modeling Language. Language. Nah, kok ada kata-kata language-nya di belakangnya? Ya, karena ini merupakan bahasa standar untuk memodelkan pengembangan sistem ya, sistem software gitu. Jadi kalau Anda menggunakan standar UML, kalau misalnya kerja di Singapura, Anda jadi software developer di Singapura, di Belanda, di Belgia, di luar negeri sana, kalau di ngomongin masalah use case atau use case driven yang tadi ya, behavior, ini mahasiswa bisa ngapain sih ya, teman Anda langsung gambar nih, ada gambar aktor, oh ini bisa ini nyambung ya, Anda nyambung gitu ya. Jadi modelnya sama, bahasanya sama. Jadi ini seperti halnya bahasa tekniknya si programmer lah ya. Menyediakan vocab yang umum ya, vocab yang standar dari objek oriented, istilah objek oriented dan teknik diagram ya, dan menggunakan diagram. Versi 2,5 punya 15 diagram dibagi menjadi dua, struktur dan behavior, ya, struktur diagram dan behavior diagram. Nah, ini nanti dihafalkan juga ya. Struktur diagram merepresentasikan data dan static relationship, hubungan yang statis dalam sistem informasi. Kelas objek package deployment komponen komposit. Nah, ini struktur diagram. Kelas objek package deployment komponen komposit struktur. Ini lebih banyak bicara tentang apa ya, implementasinya ya, implementasi pembuatannya ya, kelas objek package-nya gitu. Kemudian behavior, perilaku ya, perilaku, kelakuan ya, behavior, dynamic relationship, hubungan antar objek ya, yang direpresentasikan dalam sistem informasi bisnisnya ya. Contohnya apa? Activity, sequence, communication, interaction, overview, timing, behavior, protokol, use case diagram. Nah, use case diagram ini termasuk dalam behavior, lebih kepada perilaku. Ya. Kok sudah? Nah, kita lanjut ya, lanjut chapter 2. Semoga ada ya. Oh, ini enggak. Lebih ke manajemen ya. Baik, saya akan cerita dikit tentang UML ya. Nah, use case diagram. Use case diagram ini pasti di pertama yang paling pertama ada ya dalam proses pembuatan sistem ya, karena di sini tersimpan analisis kebutuhan tadi yang di atas, fase di atas tadi, padi tadi ya, planning analisis gitu ya. Nah, itu use case diagram. Misalnya use case diagram ini disimbolkan dengan adanya yang pertama aktor, yang kedua use case, kemudian yang ketiga
interaksinya ya. Interaksi itu hubungan, hubungan apa ini? Notasi hubungan. Aktor itu bentuknya ya kayak melihat ya, belakang belakang saya ini ada. Nah, aktor ini bentuknya kayak gini. Nggak kelihatan ya. Nah, stop share-nya. Belajar UML itu memang lebih enak di papan tulis ya. Nah, gini ya, kelihatan ya. Aktor ya. Eh, layar saya ada pin ya atau aktor. Ini pesan ini. Oh ya. Nah, ini adalah interaksi ya namanya ya notasinya. Ini namanya aktor. Ini namanya interaksi ya, atau komunikasinya. Kemudian ini use case. Nah, use case. Use case. Use case ini behaviornya. Jadi komponen use case diagram itu satu aktor. Kelihatan nggak? Nah, gitu ya. Nah, komunikasinya ya, maksudnya interaksinya. Kemudian use case-nya. Nah, aktor itu apa? Aktor itu orang yang punya kepentingan terhadap ini sistemnya. Misal mahasiswa, dia bisa apa? Nah, atau dia bisa apa terhadap sistem ini? Isi KRS, KRS, kemudian absen. Nah, Anda bisa absen kan, meskipun pakai apa itu QR code ya kalau di kelas ya. Absen, cetak KRS. Nah, Anda perhatikan di sini, ini kata-katanya kerja ya. Apa yang dilakukan kan berarti kata kerja, jangan kata yang lain ya. Kemudian absen, isi absen boleh, isi absen, mencetak KRS begitu. Nah, aturannya seperti itu ya. Nah ininya apa ini interaksinya ya. Kemudian interaksi ini pun juga ada dua, yaitu ada beberapa sebetulnya. Tapi yang paling umum adalah ada include, ada exclude. Exclude. Include ini artinya mandatory, nah, harus ya. Kalau Anda mau pakai include berarti ya harus. Kalau namanya sifatnya adalah harus. Kalau Anda mau pakai modelnya kedua ini, exclude berarti apa? Opsional. Nah, misal Anda mau pakai ada biar keren ada include-nya gitu ya. Ya tambahin login misalnya. Login. Login ini titik-titik. Terus di sini kasih kasih suku gini include. Nah, ini artinya si mahasiswa kalau mau mengisi KRS dia harus login gitu ya. Tapi kalau nggak ada ini pun juga nggak masalah. Meskipun Anda harus login untuk masuk. Jadi ini lebih ke behavior secara umum. Nah itu ya. Jadi ini yang disebut diagram use case. Tuh. Kemudian apalagi tadi? Ada juga yang namanya activity. Nah, ini kita kupas satu-satu ya. Activity diagram. Tadi share-nya mana? Nah, ini dia. Activity diagram di sini ya. Activity diagram ini mirip dengan yang namanya flowchart. Definisinya apa sih activity-nya? Activity diagram adalah tahapan apa yang akan Anda lakukan untuk melakukan sesuatu yang ada terhadap
use case. Biasanya dan normalnya satu activity adalah satu use case. Ya, jelas ya. Sebenarnya saya stop dulu. Nah, isinya apa sih activity? Activity itu ya logo-logo dari atau notasi dari ini flowchart ya. Ada mulai, ya, kemudian ada pernyataan, ada branching juga ya seperti ini. Jadi mirip. Hanya bedanya, bukan beda ya, tapi kelebihannya di activity diagram dia ada bisa berinteraksi dengan aspek yang lain. Misal, ketika Anda sudah ngisi KRS, maka Anda minta untuk validasi. Nah, maka di sini ada aktor namanya bisa dibagi dua gitu ya, mahasiswa, dosen. Nah, ini namanya activity diagram model swimland ya. Swimland. Swimland. Swim itu berenang, land itu garis ya. Kalau Anda lihat di Olimpiade perlombaan berenang, itu kan kolam renang terus dibagi-bagi gitu kan ya. Perenangnya loncat di masing-masing perenang, loncat di jalurnya masing-masing. Nah, sama dengan ini. Mahasiswa, dosen. Mahasiswa bisa mulai di sini isi KRS. Kemudian habis itu validasi. Nah, di sini kasih validasi. Siapa yang validasi? Dosen. Nah, maka fungsi validasinya ditaruh di bagiannya dosen. Terus habis validasi, bisa apa nih? Ini berarti ya, kira-kira ya, ini saya bikin gambaran besarnya ya. Habis validasi, oh dicetak. Yang nyetak siapa? Mahasiswa. Nah, cetak di sini. Cetak. Udah kelihatan di bawah ya. Nah, habis itu selesai. Nah, selesai. Ini untuk activity isi KRS. Ingat tuh ya, satu activity diagram, satu use case. Jadi nggak boleh satu activity diagram itu isinya ini, nggak boleh. Itu sama saja nggak masuk akal. Seperti halnya Anda mau buka Gmail sambil menulis email, sambil menghapus email, kemudian sambil menyimpan email dan sebagainya. Kan nggak logis. Makanya satu use case ini satu activity diagram. Dan ini nggak boleh sistem ya. Aktor yang di sini adalah aktor-aktor, jangan mahasiswa terus sistem. Nah, di sini alih-alih ada tulis simpan, nah nggak usah, simpan ini urusannya si komputer ya, tapi yang ada di sini adalah aktornya saja, mahasiswa, dosen. Dosen ngapain ini diisi KRS? Oh, validasi misalnya gitu ya, validasi gitu. Ini kesalahan yang sering terjadi di sini, aktor terus sistem. Nah, kalau udah sistem yang penting nggak usah activity diagram aja, nggak usah bikin karena semua memang dikerjakan sistem memang. Tapi kita kan memodelkan ya bagaimana si sistem informasi itu dibuat. Gitu. Ya semoga tidak ada kesalahan yang berjamaah untuk membuat apa ini kesalahan apa ini di activity diagram. Kemudian share juga yang lain. Apalagi nih? Sequence. Nah, tugas Anda ini sequence. Buat apa ini? Silakan cari. Communication, silakan cari. Interaction, silakan cari. State machine, silakan cari. Timing diagram, silakan cari. Nah, kalau Anda membuat alat, terutama hal-hal yang terkait dengan komputasi, mikroprosesor dan mikrocontroller, ini timing ini sangat penting ya untuk memodelkan kerja dari si alat Anda. Nah, kapan ini dibuat? Nah, ini kapan? Mungkin minggu depan saya jelaskan ya tentang penggunaan diagram-diagram yang jarang dipakai oleh software engineer. Ya. Contoh, salah satunya adalah timing, kemudian state machine diagram. Oke, summary. Oh, selesai. Nah, kemudian di dalam pengembangan ini ada yang namanya case ya.
Case. Case ini singkatan dari, kelihatannya, Computer Aided Software Engineering. Computer Aided Software Engineering. Kalau di teknik mesin ada yang namanya CAD/CAM, ya, Computer Aided CAM mesin, ya, CAD Design and Machine, CAD/CAM. Ya. Nah, kalau kita software engineer juga punya yang namanya CASE. Nah, jadi untuk memodelkan ini tadi, software untuk membuat diagram-diagram ini. Contohnya apa? Contohnya banyak, ya. Ada rational rules, rasio, ya. Rational rules dari BN. Kemudian ada umbrella, kemudian ada lagi, ya, apa lagi, star UML, nah, IML. Kalau Visio itu termasuk nggak? Ya, Visio bisa memberikan notasi-notasi, tapi mungkin nggak sampai ke aided-nya, ya. Kalau yang ini dia bisa mengenerate menjadi kode, menjadi coding. Anda bikin kelas diagram di rational rules, kemudian Anda terjemahkan ke dalam dari eh, kelas diagram to coding, bisa. Dia langsung membuat program Java-nya secara otomatis. Nah, itu yang dimaksud dengan computer aided software engineering. Nah, silakan dipelajari ini. Nah, cari yang free. Ini Umbrella free, ada Windows dan Linux, Star UML juga free. Ini kalau skripsi Anda harus pakai tool-nya ini, ya, jangan pakai Visio gitu, ya. Pakai tool seperti ini. Jadi supaya pemahaman Anda tentang tool-tool di bidang software engineering juga juga ini juga ada gitu, ya. Apakah pakai paintbrush bisa, Pak? Yo bisa, namanya juga gambar, cuma gambar tadi. Tapi kan eh, nggak sesuai peruntukan, ya. Nah, kalau menggunakan Umbrella, ngasih teksnya lebih mudah, bisa diedit lebih mudah, bikin enkapsulasinya lebih mudah, bikin inheritance-nya, mengenerate-nya lebih mudah, seperti itu. Ya sama aja Anda mau bikin makalah pakai Notepad, padahal ada cara yang lebih bagus, yaitu pakai apa, MS Word misalnya. Nah, seperti itu. Apakah bisa bikin makalah pakai MS Paint, Paintbrush? Ya bisa, karena di situ ada teksnya, tapi kan nggak sesuai peruntukan. Baik, saya kira dari saya itu dulu, ya, untuk prakteknya. Nah, silakan tadi prakteknya Anda belajar secara mandiri. Nah, ini, ya, cari tahu ini. Selain yang saya jelaskan tadi, use case diagram, activity. Ya, meskipun tidak saya minta laporannya, tapi Anda cari tahu. Nah, mungkin minggu depan saya minta ini, tolong buatkan activity diagram dan use case diagram untuk ini, misal, gitu, ya. Kemudian case case yang tadi ini, ya, CASE Computer Aided Software Engineering, silakan Anda install di laptop atau PC masing-masing. Silahkan pakai Star UML boleh, pakai Umbrella boleh, kalau bisa bayar yang rasional terus, ya boleh, ya. Baik, saya kira dari saya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.